Poco X3 NFC, HP jawara pada tahunnya sekitaran mungkin 2019 akhir lah ya. Nah ini HP gue beli dulu sekitaran harga 3,5 juta di RAM 8128. Dan gue lihat sekarang di marketplace ini harganya gila men, turun 1 jutaan, dan harganya sekarang gue lihat banyakan tuh di harga 2,5 sampai 2,8 gitu. Dan kalau gua nggak salah lagi HP ini harga barunya juga udah 3 jutaan sih kalau gua nggak salah, tapi ya coba lu cek aja sih, karena terakhir kali gua cek nih HP baru harganya 3 jutaan sekian, 3 juta koma 2 gitulah. Nah ini menurut gua HP cukup worth it sih sampai sekarang gua pakai, karena ini HP gua pakai sebagai daily driver gua men. Ini semua project-project gue kerjain di sini. Dan di sini gue cuma mau ngasih tahu aja buat kalian yang mungkin mau beli HP bekas yang kayak si Poco ini. Gue mau ngasih tahu pengalaman gue selama gue pakai 2 tahun dengan HP ini. Dan pertama kali yang mau gue bahas itu adalah bagian belakangnya HP ini sih, karena for your information anjay, for your information gak tuh. FYI aja, ini belakangnya si Poco ini, kaum HP mendang-mending, ini pakai Corning Gorilla Gas 5 men. Dan lu lihat gue pakai 2 tahun udah sedikit ada jamur yang timbul di bagian belakangnya dan juga baret di kamera, dan ini gue nggak apa-apa sih menurut gue, karena ya kalau gue pakai casing juga nggak masalah juga, tapi ya lo lihat aja nih kalau misalkan gue pakein casing, gila men, ini handphone berasa berat dan juga lebar banget nih. Kalau misalkan lo genggam kayak gini nih, pegel banget cuy, asli. Gue nggak tahan, dan gue ya mending gue casingnya gue lepas aja, dan gue lebih suka kalau gue pakai gini. Dan gue nggak masalah dengan si desainnya yang norak menurut gue ya, tapi ya gue pakai bukan untuk gengsi boy. Next yang mau gue bahas itu adalah kelengkapan ketersediaan apa aja yang diberikan sama nih handphone, dan menurut gue ini cukup lengkap. Bahkan HP flagship zaman sekarang juga gak menyediakan kayak headphone jack ini, serta USB Type C dan juga stereo speaker. Ya stereo speaker ada sih di semua HP, tapi ya kayak headphone jack itu menurut gue penting banget. Dan yang sangat disayangkan dia cuma punya 2 slot SIM aja, slim lagi gua bilang, 2 slot SIM aja sih. Nah dan menurut gua sih nggak masalah ya buat gua, karena gua pengguna dual SIM juga, tapi ya gua nggak perlu eksternal memori eksternal tambahan, karena ya RAM 128 cuy, lu mau buat apa anjir sampai RAM 128 aja menurut lu itu nggak cukup gitu. Karena ya tergantung masing-masing gitu, tapi kecuali kalau misalkan lu bandar bokep mungkin ya RAM 128 menurut lu itu nggak cukup. Dan berikutnya lagi di sini gue mau bahas soal software update-nya. Dan buat lo yang belum tahu, ini update terbaru dari Xiaomi yaitu MIUI 13. Dan ya lo tau lah kalau Xiaomi itu banyak iklan, tapi ya nggak masalah sih, tergantung lu juga. Kalau misalkan lu nggak nyaman, lu juga bisa hapus iklannya sih, ada tuh caranya, lu lihat aja gimana cara-caranya. Dan ini udah juga Android 12 men, Android terbaru. Dan katanya juga gue lupa deh, kayaknya Android sekarang Android 13 ya. Ya kayaknya Android 13. Nah dan ini juga bakal dapatin update katanya, menurut berapa situs gitu, dia bakal dapatin update terus. Dan ya worth it lah mungkin untuk 2 tahun menurut gua. Dan yang ketiga adalah soal layarnya, yang menurut gua ini juga oke banget, walaupun cuma panel IPS 1080 2400 dan rasio 2, gua lupa deh, 20:9. Iya 20:9. Nah ini lu lihat aja nih, tajam men, dan warnanya itu juga masih enak lu lihat di mata gitu tuh. Dan yang paling kerennya ini layarnya udah support sampai 120 Hz men, dan ini beneran enak banget di mata. Buat lo yang kaum rebahan mau scroll TikTok sampai 10 jaman, ini mata lo bakal dimanjain banget dengan refresh rate, dan ini nyaman banget di mata. Karena ya lo bandingin aja sendiri, kalau misalkan lo pakai 60 Hz itu beda banget, jauh banget berbeda.
Tapi gue sendiri jarang untuk gunain 120 Hz-nya sih, karena ya di sisi lain gue bukan kaum rebahan yang suka scroll TikTok sampai 10 jaman. Gue jarang pakai fitur 120 Hz-nya, dan itu juga cukup menguras baterai sih. So ya, menurut gue 60 Hz saja udah cukup. Ngomongin soal baterai, ini baterainya berkapasitas 5160 mAh, dan menurut gue ini gokil banget sih, karena ya kayak yang lo tahu nih, usianya udah 2 tahun dan baterainya juga tetap masih hemat. Ini gue main ML di high performance, dan performance juga oke banget buat Snapdragon 732G di masa sekarang, dan gue main selama 30 menit dan berkurang hanya 10% doang. Wow, itu main 2 tahun gue pakai HP ini cuy sebagai daily driver. Dan gue juga di sini juga main PUBG juga sih, walaupun PUBG New State namun jarang banget gue mainin ya, karena emang sepi aja sih. Dan gue juga nggak terlalu gimana main game di handphone ini, karena gue beli handphone ini hanya untuk kebutuhan project gue. Di sini gue ngedit, dan ya lu tau lah kalau ngedit itu juga cukup berat. Kadang juga lebih berat dibandingkan lu harus main game gitu. Dan menurut gue itu oke banget sih, karena semua bisa dialibas dari lu main game, lu ngedit, buat chattingan janda-janda di micet. Ini oke banget menurut gue, dan ya sampai sekarang gue nggak ada masalah sih sama nih HP, karena ya paling cuma kayak nge-lag dikit, dan itu nggak terlalu ganggu banget sama gue. Kayak gue lagi main game atau gue lagi ngedit gitu kan, kadang nge-lag dikit, ya nge-lagnya sekedar aja, nggak kayak sampai lu HP lu nge-crash gitu. Dan ini gue mau kasih tunjuk buat lo soal ketajaman kameranya, dan menurut gue ini cukup oke banget dan tajam banget menurut gue. Gue nggak ada masalah sih sama kameranya, karena menurut gue ini juga bagus banget kameranya. Untuk harga 2,5 juta lo beli, ini worth it. Dan OS-nya juga aktif di video, mau lo pakai 4K, wide angle semuanya aktif, stabilizernya 60 fps juga aktif. Kadang ada beberapa HP juga yang kayak semuanya itu nggak aktif, tapi ini aktif semua cuy, OS-nya bekerja dengan baik. Gue benar-benar suka banget untuk ngambil video di Poco X3 ini. Ya mungkin segitu aja review singkat dan pengalaman gue selama pakai handphone ini. Dan menurut gue ini handphone worth it banget buat lo beli di harga yang sekarang di antara 2,5 sampai 2,8 juta. Dan terlebih lagi ini dia juga udah punya NFC. Gue lupa bilang kalau dia punya NFC, dan juga gak cuma NFC, apa yang dia tawarkan juga masih dapat diterima sih dengan harga yang segitu. Menurut gue ini murah cuy, karena ya high performance, misalnya Snapdragon 732G dan layar yang cakep, walaupun panel IPS tetap menurut gue bagus banget sih. Dan gak cuma itu, menurut gue kameranya juga oke banget sih, karena dari ketajamannya cukup oke lah, dan fitur OIS-nya aktif semua, walaupun lu pakai wide angle, 4K segala macam lu aktif semua cuy. Keren banget. Tapi bentar dulu, ini kamera gue juga lagi bermasalah nih, bentar. Di harga 2,5 juta lo, kalau misalkan HP lu beli 2,5 juta baru sekarang tuh, kayak menurut gue tuh kurang worth it sama sekali. Karena ya gue nggak tahu aja kenapa HP-HP sekarang itu justru HP-HP yang keluaran lama itu lebih worth it daripada keluaran baru dengan harga yang sama gitu. So ya mungkin itu aja video dari gue, sekian dan terima kasih, bye.